biarin kamu tinggalin aku. Aku gak butuh kamu. Pergi gak? Pergi. Pergi aku bilang, pergi Gio. Rani biar aku aja yang ngusir dia ya. Kak Rizky juga pergi dari sini. Pergi kalian semua. Aku gak mau ada siapapun di sini. Pergi gak? Aku gak mau ada yang ganggu aku. Pergi kalian semua. Rani, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Aku berhubungan baik sama kakak kamu. Tapi semenjak Kak Jody kenal sama Kak Rizky, semua masalah datang ke Kak Jody. Itu yang bikin Kak Jody meninggal. Ini jangan ngomong gitu ya. Kalian semua pergi gak? Pergi! Pergi! Aku mohon pergi. Aku gak mau diganggu siapapun. Pergi! Sayang. 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 Terus kenapa lagi? Aku selalu berusaha buat ngingetin kamu untuk spend uang kamu dengan bijak. Tapi kamu malah menganggap aku mempermasalahkan status kamu. Padahal selama ini aku nggak pernah loh kayak gitu, sayang. Sayang. Sayang, tunggu kita omongin dulu ya, sayang. Sayang, jangan... Apa, Pak? Jadi Rizky sampai gunain 5 tim lawyer sekaligus untuk nuntut saya dan masukin saya ke penjara? Nggak masalah, Pak. Saya nggak takut kok. Karena saya sama sekali nggak bersalah atas kematiannya Jody. Jadi kalau Rizky nuntut saya pakai 5 lawyer sekalipun juga saya nggak masalah. Akan saya hadapin. Ya, makasih banyak ya Pak Benny. Rizky nggak main-main pengen bikin gue masuk penjara. Dia pakai tim pengacara yang handal buat nuntut gue atas kecelakaan yang menewaskan Jody. Sayang. Rizky beneran mau nuntut kamu? Ya, Pak Benny sih bilangnya gitu, sayang. Rizky bahkan sampai hire 5 tim lawyer untuk nuntut aku. Dia pingin banget aku masuk penjara. Aku harus ketemu sama Rizky, aku harus ngomong sama dia kalau gitu. Enggak sayang. Kamu buat apa ketemu sama Rizky? Kalau emang dia pingin nuntut aku, silakan tuntut aja. Lagian aku juga nggak takut kok. Selama aku bener, sayang, aku nggak salah. Kita nggak perlu takut. Tapi kamu tahu kan sekarang Rizky kayak gimana? Dia akan ngelakuin apapun, Pangeran, untuk masukin kamu ke penjara. Aku harus ngomong sama dia, aku akan ngomong baik-baik sama dia. Aku capek, Pangeran, sama masalah dendam kamu sama Rizky. Udah cukup Jody aja, jangan sampai ada korban lagi. Sayang, nggak usah ya. Mendingan sekarang kalau kamu capek, kamu masuk ke dalam, kamu istirahat. Kamu nggak perlu ngomong sama Rizky. Biarin aja dia ngelakuin apa yang dia mau lakuin. Aku bisa handle itu semua kok. Aku cuma mau ngomong sama Rizky, aku janji akan ngomong baik-baik sama dia. Dia pasti dengerin aku. Sayang, kamu tuh kenapa sih susah banget diomongin? Aku bilang nggak usah ya nggak usah. Bisa nggak sih dengerin aku? Gimana kamu mau handle Rizky? Dengan cara apa? Pakai kekerasan? Atau kamu mau serang balik dia? Kamu pikir dengan cara itu semua apa bedanya kamu sama mereka? Sayang, udah ya, aku lagi malas banget berdebat. Biar aku yang urusin urusan aku sendiri ya. Kamu mendingan istirahat aja ke dalam. Pokoknya kamu jangan temuin Rizky. Kenapa lagi mereka? Oh, nggak tahu, Pi. Mereka tuh ribut lagi. Mimi sih nggak tahu persisnya apa ya. Tapi kayaknya serius loh.
Udah tenang deh, Pipi. Pipi, mau ngapain? Udah jangan. Biarin Putri sama Pangeran tuh selesaiin masalah rumah tangga mereka sendiri. Ya, Pipi takut aja, Mi. Dia itu ribut gara-gara Mel yang tadi omongin ke Mimi itu loh. Pangeran nekat ngejar siapa? Partnernya Putri yang ke jurang dan terbakar mobilnya. Iya, Ya, emang terus kenapa kalau misalnya mereka berantemin masalah itu? Oh, apa jangan-jangan Dedi mau belain pangeran ya? Mau bantuin pangeran? Oh ya nggak apa-apa kan kalau Dedi masih dibutuhin. No. Pangeran kan mantunya Dedi. No, don't do that. Pokoknya Dedi nggak boleh ngelakuin itu. Pangeran tuh nggak perlu dikasihanin, Dad. Apalagi dibantuin. Orang dia salah kok. Dia bikin Jody meninggal. Kecelakaan sampai meninggal. Pokoknya Putri sama Pangeran nggak perlu dibantuin. Terus suami sama istri sama-sama bikin susah. Bikin masalah terus. Sumpah, berisik banget. Hei, kamu mau kemana? Mel? Pi, inget kondisi Ya Mel. udah nggak apa-apa, ada Pipi. Bisa kan kamu ngelakuin itu? Tuh, kalian bisa nggak sih stop berantem? Kuping gue sakit tau nggak sih nggak dengerin? Udah tau kayak numpang di sini. Masih aja berantem terus bikin orang rumah nggak nyaman tau nggak? Kalau ngomong cukup gue bilang. Gue nggak salah ngomong kok. Emang lo pikir gue nggak tahu? Lo cemburu kan sama salah satu teman kantornya Putri dan akhirnya dia kecelakaan gara-gara lo? Hah? Lo nekat kejar mobilnya sampai dia kecelakaan dan mobilnya terbakar di jurang. Dari mana Mel bisa tahu semua itu? Lo sadar gak sih Pangeran? Lo udah ngebunuh orang dan bikin adiknya itu hidup sebatang kara. Mel, cukup. Mel, lo jangan asal ngomong kayak gitu ya. Pangeran gak bersalah, Mel. Put, lo mau sampai kapan sih belain suami lo yang pengangguran itu? Sadar dong, Put. Dia tuh cuma bisa ngandelin lo untuk cari nafkah. Dan kerjanya dia sekarang tahu nggak apa? Cuma cari orang yang ngebakar kantornya, udah itu doang. Sadar dong, Put. Kenapa lo nggak terima? Coba kasih tahu gue, omongan gue mana yang nggak benar. Pangeran. Sayang? Sayang? Mel udah merendahkan Pangeran dan menginjak-injak harga diri Pangeran sebagai laki-laki. Pangeran pasti tersinggung banget sama omongan Mel tadi. Sayang, kamu mau kemana sayang? Kamu jangan masukin hati ya omongan Mel tadi. Itu semua nggak benar. Kita kan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagian Nata sama Gio juga ada di lokasi kan waktu kejadian. Bukannya itu yang nyinggung perasaan aku, sayang. Tapi Mel tuh udah bener-bener keterlaluan. Dia mempermalukan aku, dia mempertanyakan kredibilitas aku sebagai laki-laki di depan kamu dan juga di depan bapak. Iya, aku ngerti. Tapi kita juga harus paham sama kondisi Mel sekarang. Karena kan dia lumpuh. Dia jadi gampang emosi dan sensitif. Ya apapun kondisi dia, sayang, dia gak Udah ya seharusnya... sayang, kamu gak usah bahas lagi soal itu. Lagian buat aku, kamu itu laki-laki yang sempurna kok. Karena kamu tulus mencintai aku. Kamu juga melengkapi aku. Kamu terima semua baik dan buruknya aku. Jadi gak ada lagi laki-laki yang lebih sempurna dari kamu, suami aku. Makasih ya, sayang. Aku minta maaf ya, karena tadi aku bikin kamu kesal. Kan seharusnya aku support kamu terus. Aku tahu kok, niat kamu ketemu sama Rizky, kamu ngomong sama dia, itu kamu pengen ngelindungin aku kan? Tapi please sayang, kamu jangan ngelakuin itu. Ya,
Dad, pokoknya aku nggak mau lagi lihat Putri sama Pangeran di sini. Lebih baik Didi usir mereka deh dari pavilion. Mel, chill. Tenangin diri kamu. Dad, ya aku nggak akan bisa tenang kalau misalnya aku lihat Putri sama Pangeran terus. Didi nggak lihat kaki aku sekarang lumpuh gara-gara siapa? Gara-gara Putri, Dad. Didi kan udah bilang sama kamu, Mel, jangan salin orang lain atas kejadian kamu. Didi emang ya, Didi lebih sayang sama Putri dibanding aku. Udah jelas kelihatan kok, Dad. Didi belain Putri terus. Nih, udah sabar. Mel, kecelakaan itu bukan salah Putri. Kan kamu yang nyupir mobil. Iya, Dad, emang aku tahu aku yang nyupir mobil. Tapi aku tahu mobil aku juga baik-baik aja kok. Sebelum sama Putri, rem aku nggak kenapa-napa, nggak belum. Iya, gara-gara aku pulang sama Putri, rem aku tiba-tiba jadi kayak gitu. Nggak bisa ngerem. Iya, kan Didi juga tahu sekarang yang banyak musuhnya Putri bukan aku. Iya kan? Kamu itu jangan overthinking, Mel. Lebih baik kamu fokus sama kaki kamu. Dad, tapi aku nggak mau tahu Didi harus usir mereka. Udah kamu tenang, kamu istirahat ya. Put, lu kayaknya lagi ada masalah banget ya. Gue ngerasa kayaknya waktunya nggak tepat gitu gue ngajakin lu ketemuan sekarang. Justru buat gue, sekarang waktu yang tepat sih buat gue nemuin lo. Karena gue juga butuh waktu sejenak buat ngejauhin semua. Ya abis dari tadi gue perhatiin lu cuma ngelamun, ngaduk-ngaduk air. Udahlah, nggak usah bahas soal gue ya. Mending kita bahas soal lo aja. Karena emang sejujurnya ada juga yang pengen gue tanyain sama lo. Oke. Lo kenapa sih, Tan? Diam-diam bikin kafe di Cibubur tanpa sepengetahuannya Bapak. Kafe apaan, Put? Gue nggak ngerti lu ngomong apa. Gini, semenjak gue kerja di Manggala Resto, ya gue fokus handle Manggala Resto. Iya, sampai akhirnya gue sekarang dirumahkan sama Om Raymond. Lo jujur aja sama gue, Tan. Lo nggak perlu nutupin apa-apa juga, kan gue sahabat lo. Put, sumpah demi apapun, gue nggak pernah bangun kafe apapun semenjak kedai kopi susu kebakaran. Tunggu, apa ini ada hubungannya, Put, sama sikapnya Om Raymond yang dingin ke gue? Karena yang Bapak dengar dan yang Bapak tahu sekarang, lo punya kafe di Cibubur, namanya Casio Cafe. Bahkan Bapak, Ibu, sama Om Jojo datang langsung ke sana buat nyelidikin semuanya. Dan emang bener, lo ownernya di sana. Karena manajernya bilang kalau lo yang punya kafenya. Bahkan di dinding kafenya itu ada foto lo, Tan, sebagai owner kafenya. Dan manajernya juga kasih kartu nama lo ke Bapak, ya in case Bapak mau kerja sama bareng. Makanya Bapak itu marah dan merasa kecewa banget karena Bapak pikir lo bohongin Bapak. Oke, gue klarifikasi sama lo. Itu semua omong kosong, Put. Gue nggak pernah bikin bisnis kafe apapun. Semenjak gue diminta handle Manggala Resto, ya udah gue konsen di situ. Gak pernah sedikit pun ada niat gue mau bangun kafe. Ini, gue yakin, Put. Ini pasti ada yang sengaja mau fitnah gue supaya Om Raymond benci sama gue. Ya tapi kok aneh ya? Kenapa semua orang-orang di sana itu membenarkan kalau lo emang owner kafenya? Aneh banget sih. Ya itu dia, Put. Itu yang harus kita selidikin sekarang. You, pilih yang plus. Usap-usap caplang kayu putih plus. Hangat plus hindari gigitan nyamuk. Oh, sorry. What's wrong? Kenapa kalian pada diam-diaman gitu sih? Ada masalah apa sih sebenarnya? Kalian ada masalah apa sih?
Saya merasa bersalah, Pak. Saya nggak tega ngeliat Rania hancur. Saya nggak tega ngeliat dia sedih banget. Ya meskipun semua ini bukan karena saya. Oh. Terus kamu Prince? Rizky nuduh saya, Pak. Dia tetap bersikeras bilang kalau saya adalah orang yang mengakibatkan Jody meninggal. Dia bahkan sampai pakai lawyer ternama supaya saya masuk penjara. Oh my goodness. Banyak sekali masalah kalian ya yang harus dihadapi. Tapi itu easy. Tenang aja. Sebagai bapak angkat kalian, saya akan mensupport kalian terus. Oke? Ya Pak, makasih. Ya, makasih ya Pak Regar. You're welcome. Gue gak habis pikir sama Rizky. Kenapa sih Ran? Dia tuh gak ada habis-habisnya ngancurin circle kita. Dan yang bikin gue jengkel, gak ada merasa bersalah sedikit pun karena jadiin Jody anak buahnya. Bahkan sampai anak buahnya sendiri kecelakaan loh. Di mana sih hati dia? Gue rasa, Gi, Rizky gak akan berhenti sampai gue bener-bener hancur. Lo lihat sendiri kan, buktinya kematian Jody aja gak menghentikan dia. Iya, gimana pun juga gue pengen banget ngobrol sama Rania dari hati ke hati. Gue pengen ngobrol 4 mata. Karena gue kasihan dia harus ngalamin kejadian kayak gini. Ya walaupun itu semua bukan karena gue, bukan karena lo. Ya gue paham, Gi, lo cuma kasihan kan sama dia. Iya. Ki, Rania kasihan banget tuh. Kita harus support dia. Ran, kamu tehnya diminum dulu ya, biar kamu seger. Nggak apa-apa kok. Rania, kamu nggak usah khawatir dan ngerasa sendiri lagi ya. Di sini ada aku sama Rizky. Anggap aja kita berdua kakak kamu, oke? Kamu tenang aja ya. Aku bakal bikin orang yang bikin kakak kamu celaka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku dibantu sama Luna, udah nyiapin tim pengacara untuk mengusut kasus ini. Cuma Kak, tetap aja itu nggak bisa ngembaliin nyawa Kak Jody yang udah nggak ada. Rania, aku paham. Apa yang kamu alamin ini berat banget buat kamu. But please, at least ini buat keadilan kakak kamu juga. Rania, percaya sama aku. Aku gak bakal berhenti sampai pangeran dan sahabatnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum harus ditegakkan.